Baiklah, di sini saya akan menampilkan demo aplikasinya. Nah, untuk ini adalah halaman utamanya. Kalau pembukanya di sini ada countdown, kemudian akan splash ke halaman login. Untuk halaman login ini, ketika kita belum memiliki email atau password yang telah kita daftarkan, kita bisa sign up terlebih dahulu. Kemudian kita isi. Lalu tambahkan passwordnya. Ini bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan, terus kita masukkan lagi passwordnya. Sekiranya sudah benar, kita bisa sign up. Nah, kemudian dia akan ke layout loginnya lagi karena kita diharuskan untuk login kembali. Lalu kita login, dia akan ke halaman berandanya atau halaman menu. Untuk halaman ini ada 4 button dan 1 button untuk button logoutnya. Untuk button pertama, ini ada button profile user yang dimana ini bisa kita masukkan data-data kita jika belum lengkap. Terus ada tombol submitnya juga untuk menyimpan datanya. Kemudian di sini ada button list menu yang dimana button list ini adalah dimana menu-menu yang ada di dalam Ground Coffee ini ditampilkan dari nama menu, foto menu, komposisi menu, dan juga harganya. Jadi dibagi menjadi 3 jenis, ada coffee, non-coffee, dan dessert. Untuk coffee, kita klik, kemudian di sini bisa kita scroll ke bawah untuk melihat menu-menu yang lain. Setelah kita melihat, kita bisa melihat jenis yang lain. Di sini ada non-coffee, bisa di scroll juga ke bawah. Kemudian ada dessertnya, bisa ke bawah lagi. Kemudian setelah melihat list menu, jika kita ingin memesan menu, kita bisa ke menu keranjang atau button keranjang. Di sini ada menu, ada nama menunya, fotonya, harganya, dan rating di setiap menunya. Nih. Nah, jika sudah melihat, mungkin kita ingin memesan, kita bisa klik button keranjang untuk order pesanannya. Ini untuk seluruh yang akan kita isi. Kita klik nama. Ini untuk pilihan spinner untuk kita ingin makan di tempat, dine in, take away, atau delivery. Di sini saya memakai dine in atau makan di tempat. Untuk pilih mejanya di sini memakai autocomplete yang dimana kita bisa langsung pilih meja 4 misalnya. Lalu kita tinggal pilih menunya. Di sini ada checkbox, kemudian kita pilih mau dingin atau panas. Saya dingin, terus pesan. Terus pesanan Anda akan diproses, kita klik OK. Nah, untuk button yang keempat ini ada menu untuk info tentang Ground Coffee. Di sini ada fungsi slide, terus ada quotes, kemudian ada info tentang buka tokonya jam berapa, ada info lokasinya. Untuk kontak us, di sini ketika kita ingin mengkontak admin atau mungkin kita ingin menambahkan komen atau laporan, kita bisa klik button tadi, terus sini ada info dari kontak toko, kemudian bisa tulis langsung di aplikasinya ini. Ini saya hapus dulu. Nah, kita pencet klik, kita klik button ini,
Kemudian kita tulis namanya. Sini saya tulis komennya. Lalu kita save. Nah, dia akan muncul di sini. Bisa kita ubah. Bisa kita hapus juga. Kemudian button back. Untuk button logoutnya ketika kita klik dia akan kembali ke halaman awal yang dimana kita harus login lagi. Baiklah, mungkin itu demo aplikasi kami, masih banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Angelin Fitrianisa, Saya Lisa Justa, Saya Irma Julianti, saya Agnes Rianti, saya Fadara Amanda, saya Sunda Julia. Di sini kami akan menjelaskan materi Skilled DAO. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Angelin Fitrianisa. bye. Baik, saya akan jelaskan penjelasan pertama. Untuk pertama, di sini kami buat halaman berandanya. Ini gambarnya. Untuk penjelasannya seperti biasa kita menggunakan linear layout. Di mana layout sendiri ada layout width dan height-nya match parent, lalu orientasinya vertikal, lalu background-nya floral white. Lalu di dalam linear layout ini ada image view, di mana image view ini adalah gambar logo kami yang kami buat sendiri dengan nama nama aplikasi Brown Coffee. Lalu text view ini untuk timer, di mana timer ini kami transparankan dengan cara menyamakan warna timer, text timer dengan warna background. Lalu untuk penjelasan main plugin-nya, sini seperti biasa kita menggunakan corporate fun concrete dengan kontennya activity app yang ini. Lalu untuk file countdown-nya, timer tadi untuk aktivitas masuk ke halaman selanjutnya, yaitu kita menggunakan meals in future-nya 5.000, lalu countdown intervalnya 1.000. Lalu di sini override fun ontick-nya, di mana untuk pembagian meals in future and count interval tadi, di mana 5.000 dibagi 1.000 menjadi 5. Jadi untuk timernya akan menggunakan waktu 5 detik. Lalu override on finish-nya, di sini kami menampilkan toss bila diklik. Apabila berganti halaman selanjutnya, maka akan muncul halaman tulisan selamat datang. Lalu akan ada teks selanjutnya, itu silahkan login. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian activity login dan sign-in-nya. Mana seperti biasa, kita menggunakan linear layout. Lalu width dan height-nya match parent, orientasinya vertikal. Nah, di sini kami juga masih menggunakan background warna coral white. Di linear layout sini terdapat image view yang pertama. Selanjutnya, di sini kami membuat card view, widget card view. Di sini yaitu layout widget, di mana di layout widget sini terdapat linear layout dengan orientasi vertikal. Lalu linear layout di dalamnya lagi terdapat linear layout untuk login dan juga sync up pada bagian ini. Nah, pada bagian login kami menggunakan background sweet text. Sweet text ini pada kami menggunakan warna brown atau tan.
Lalu untuk suite pada bagian sync up-nya, untuk linear layout selanjutnya, yaitu bagian untuk inputan. Layout inputan, di sini kita menggunakan ID login layout. Nah, di sini kita menggunakan Google Android Material Text with Text Input Layout, di mana fungsinya untuk menginput teks pada layout. Nah, di sini kami menuliskan user diminta untuk masukkan email atau username. Lalu untuk selanjutnya, untuk bagian email username ini, kami menggunakan tulisan warna teksnya warna hitam dan tekstelnya normal. Untuk layout width-nya kita menggunakan match parent, layout height-nya kita menggunakan web content. Lalu selanjutnya text input layout password. Di sini kita menggunakan n icon mode, yaitu untuk menyembunyikan password ketika input. Lalu text edit input lagi warnanya kita menggunakan text color black, lalu teksturnya normal, layout width-nya match parent, layout height-nya web content. Lalu untuk buttonnya, di sini pada button login kami menggunakan text creativity center, margin start-nya 24 dp, margin end-nya 24 dp, margin top 20 dp, lalu kita menggunakan text color-nya saddle brown, text style-nya bold, dan text font family-nya serif. Dan untuk background-nya kami seperti tadi menggunakan warna floral white, lalu creativity-nya center. Terus selanjutnya linear layout pada bagian sync up layout, di mana kami menggunakan orientasi vertikal, lalu menggunakan visibility gone, maksudnya untuk slide ke login, untuk hilang, lalu kita menggunakan color background white, lalu Google Android Material Text inputan pada sync up, kami menggunakan match parent, layout height-nya word content. Nah, di sini user diperintahkan untuk masukkan email dan username. Kami menggunakan untuk selanjutnya pada bagian ininya, text color-nya kami menggunakan warna hitam untuk tulisan email atau username-nya, lalu text style normal, layout width dan height-nya match parent dan web content. Lalu untuk selanjutnya text input layout pada bagian sync up, yaitu pada bagian password. Di mana bagian password ini kami seperti tadi menggunakan icon modenya untuk Google, artinya untuk menyembunyikan password tadi input. Lalu di bagian password ketika tadi seperti biasa akan menggunakan text color-nya hitam, teksturnya normal, lalu layout width dan height-nya match parent and web content. Selanjutnya kita membuat lagi text input layout untuk bagian password Google, di mana password Google ini untuk menyembunyikan, maaf, di sini kita membuat text input layout lagi, yaitu confirm password, yaitu untuk mengkonfirmasi password yang sebelumnya telah dibuat untuk dikonfirmasi lebih, untuk konfirmasi lagi. Lalu dari tadi kita menggunakan password Google-nya. Di sini kita confirm password-nya kami menggunakan text color warna hitam, text style normal, layout width dan height-nya match parent dan web content. Lalu pada bagian button-nya, button sync up, kami menggunakan font family serif, text style-nya bold, dan untuk text color-nya kita menggunakan saddle brown, dan untuk background-nya kami menggunakan floral white. Lalu activity-nya center. Lalu saya akan menjelaskan bagian activity Kotlin login sign-nya.
Di sini untuk penjelasan utamanya itu sync up background-nya. Di sini kami menggunakan get drawable di bagian kami buat switch tricks, di mana switch tricks ini yang berwarna tan ini atau ini. Nah, untuk penjelasannya, apabila kan dari awal kita menggunakan login, apabila kita switch ke bagian sync up, maka akan berubah background warnanya akan berubah jadi warna tan. Nah, untuk apabila kita klik sync up, maka bagian text color-nya menjadi warna putih. Dan pada bagian loginnya, apabila kita mengklik sync up, maka akan hilang. Untuk visibility-nya, yaitu untuk mengalihkan ke layout sync up. Dan layout akan beralih ke layout sync up lebih jelasnya. Ketika kita mengklik layout sync up, maka pada bagian login, layout login akan berubah jadi warna saddle brown. Lalu setelah kita klik sync up pula, akan muncul close silahkan daftar. Untuk bagian login, nah apabila kita sudah mendaftar pada bagian sync up, maka kita akan dialihkan ke bagian login. Nah, apabila kita ke bagian login, maka background pada sync up akan menghilang. Dan warna teks pada sync up akan berubah jadi warna saddle brown. Maaf, tadi yang bagian login, apabila kita ke bagian sync up, maka text color ke login akan menjadi saddle brown. Lalu pada background-nya, di sini menggunakan switch trick juga. Di drawable-nya switch tricks ini. Lalu sync layout visibility. Apabila kita ke login, maka layout sync up background layout sync up akan hilang. Atau apabila kita switch, akan seperti ini. Lalu login layout-nya akan menjadi berwarna saddle brown tadi. Maaf, tan. Lalu pada login, text color-nya, apabila kita klik login, maka text color-nya akan berubah menjadi warna putih. Lalu untuk bagian sync up button, pada sync up button ini, background-nya nggak ada. Lalu untuk text color pada button sync up, yaitu berwarna saddle brown. Nah, bagian login, di sini kita menggunakan switch tricks juga berwarna tan. Apabila kita klik button, maka maaf, pada bagian login kita menggunakan background-nya warna switch trick tadi. Lalu sync up layout visibility-nya akan hilang. Akan beralih ke button login. Untuk button login sendiri kami menggunakan warna putih color-nya. Lalu apabila kita dari login ke sync up, maka akan muncul silakan daftar, ini maksudnya tadi. Lalu di bagian sync up 2 sini, misalnya pada bagian sync up button, sync up background-nya nggak ada. Lalu sync up text color-nya di sini saddle brown. Lalu untuk login background-nya ya, menggunakan switch tadi ini. Lalu layout visibility-nya apabila kita klik ke login akan hilang. Lalu untuk button login-nya muncul dan kami menggunakan warna putih pada bagian text color login-nya.
Selanjutnya, TOS-nya apabila kita dari sign up setelah mengisi mendaftar, lalu kita klik ke login, kan akan dialihkan ke login nih. Maka akan ada tulisan silakan login. Silakan login. Lalu untuk sign up on click listen-nya, apabila kita sudah mengisi mendaftar dan login, maka akan muncul selamat datang di beranda. Mungkin sekian penjelasan saya. Maaf apabila ada kurang jelas atau salah kata. Tentunya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang beranda. Di sini kami menggunakan relative layout dengan orientation vertikal. Lalu di dalamnya kami menaruh linear layout. Lalu di dalam linear layout kami menaruh lagi linear layout dan kemudian kami menaruh image view. Kemudian kami menaruh linear layout kembali dengan ID menu 1 dengan orientation horizontal. Dalam linear layout tersebut kami menaruh linear layout kembali dengan ID profile dengan orientation vertikal. Lalu di dalam linear tersebut kami menaruh image view. Kemudian kami menaruh linear layout dengan ID less. Di dalam linear layout tersebut kami menaruh image view kembali. Kemudian kami menaruh linear layout dengan ID menu 2. Dalamnya kami menaruh linear layout kembali dengan ID krjg. Lalu menambahkan image view. Lalu kami kembali menaruh linear layout kembali dengan ID about dengan orientation vertikal. Dan ditambahkan kembali dengan image view. Dan yang terakhir kami menaruh image view yang paling bawah dengan ID logout. Lalu di sini untuk kotlingnya kami menaruh ini untuk menyambungkan ke activity beranda. Untuk file profil, menu keranjang as dan out ini untuk memberikan nyambungkan ke activity beranda yang tadi kami buat. Dan yang untuk file profil dengan ID profil, file menu dengan ID list, file keranjang dengan ID krjg, file as untuk ID about, dan file out untuk ID logout. Lalu kami memberikan fungsinya di sini. Ini untuk fungsi profil dengan namanya profil. Lalu untuk teksnya kami menaruh teks singkatnya kami menaruh dengan melengkapi profil Anda. Lalu menu set and container ini untuk memberikan fungsi pada menu dengan judul list menu dan teksnya daftar menu brown coffee. Lalu di sini kami menaruh keranjang set on container untuk memberikan fungsi keranjang dengan judulnya menu dan teksnya pilih menu pilihan Anda. Set on container ini untuk memberi ke about, memberi fungsi pada about dengan judulnya info dan teks tentang brown coffee. Lalu untuk out set on container ini untuk kembali untuk keluar aplikasi dengan teks Anda keluar. Lalu saya akan menjelaskan tentang activity profile.
Di sini kami menggunakan linear layout dengan orientation vertikal. Lalu kami menaruh image view. Dan di dalamnya kami menaruh text view dengan ID text view. Dengan teks email. Lalu kami menaruh edit text dengan ID edit email. Di bawahnya kami menaruh text view kembali. Setelahnya kami menaruh edit text dengan ID edit name. Di bawahnya kami menaruh text view dengan ID edit alamat. Lalu kemudian kami menaruh edit text kembali dengan ID edit nama 3. Kemudian kami menaruh text view dengan ID no HP. Kemudian kami menaruh lagi edit text dengan ID edit nama. Lalu kami menaruh radio group dengan ID-nya radio group. Di dalam radio group tersebut kami menaruh text view, radio button, 2 radio button. Untuk text view dengan ID text view 6, untuk radio button itu dengan ID R1 dan R2. Lalu terakhir kami menaruh button dengan ID BTN. Lalu untuk memberikan fungsi kami menaruh profil Kotlin dengan ditambah di dalamnya menggunakan file Jekyll atau file jenis kelamin. Ini untuk menyambungkan ke radio group dengan ID radio group. Lalu untuk memberikan fungsi kami menaruh Jekyll set on chain listener untuk menambahkan fungsi ke Jekyll. Lalu kami menaruh if else ini untuk jika diklik salah satunya akan terisi dan satunya lain akan kosong. Contohnya misalkan kita klik R1 ini, R2-nya tidak akan terisi. Begitupun sebaliknya. Lalu kami menaruh file button untuk menyambungkan ke button dengan ID BTN. Lalu untuk memberikan fungsinya kami menaruh button set on code listener dengan judulnya beranda dan text touch-nya selesai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama saya akan menjelaskan layout-nya yang di activity list menu. Seperti biasanya, di sini kami menggunakan linear layout. Kemudian juga kami menggunakan make view, kemudian text view juga. Nah, di sini kami membuat beberapa itunya. Yang pertama ada list menu. Nah, untuk list menu ini ada untuk list menu ini ada judulnya. Kemudian untuk di list view-nya kami menambahkan ada copy untuk menu-menunya, ada non copy dan ada dessert. Kemudian juga di sini ada button untuk back-nya yang bisa dilihat di sini. Kemudian kita ke main Kotlin-nya. Di sini disebutkan list menunya, maka di sini akan terhubung ke list menu yang sudah diatur tadi untuk layoutnya. Nah, di sini ada file copy, ada file non copy, dan ada file dessert. Yang dimana di sini dipanggil yang berfungsi untuk menampilkan
apa yang sudah untuk menampilkan di activity menunya, activity list menunya. Seperti biasa menggunakan toas juga untuk Anda membuka menu. Mungkin kita akan demokan. Sini. Mungkin ini adalah tampilannya. Ini ada judul untuk judulnya di list menu, kemudian ada menu-menunya, ada list menunya, ada menu untuk coffee, untuk non coffee, dan ada dessertnya. Untuk centernya ini. Kemudian di sini juga kami mengisi untuk fungsi di file back-nya, untuk button back-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, di bagian halaman coffee ini. Nah, di sini ada activity list coffee-nya. Nah, seperti yang tadi, kami membuat layout-nya. Di sini kami menggunakan linear layout, dan juga image view, page view, image view juga. Nah, di sini. Di sini kami menggunakan list view dan kemudian button back. Kemudian kami juga menggunakan activity list view, yang mana activity list view ini nanti akan dikaitkan ke dalam activity list coffee tersebut. Artinya activity list view ini akan dikaitkan ke activity list coffee. Nah, kenapa sih activity yang ini dibuat? Karena untuk ditempelkan di activity list coffee, yang dimana nanti di setiap list ini akan ditempelkan ini seperti ini untuk nama, harga, dan komposisi segala macamnya. Di activity ini kami menggunakan linear layout dan image view juga. Kemudian text view juga untuk nama menu, harga menu, kemudian text view juga untuk komposisinya. Selanjutnya kita ada di sini ada beberapa kelas yang saya jelaskan. Yang pertama ada kelas list menu. Nah, di kelas list menu ini eh, kami membuat metode yang mana metodenya akan nanti digabungkan dengan kelas list menu adapter. Nah, di dalam kelas menu, di kelas list menu tersebut, kami membuat kelas list menu yang mana file list menunya dengan tipe data string, kemudian file harga menu juga dengan tipe data string, kemudian file foto menu dengan in, kemudian dengan file text view-nya dengan tipe data string juga. Nah, metode-metode yang di sini berfungsi untuk memanggil metode-metode yang nanti akan dibuatkan di dalam list menu adapter ini. Nanti metode yang di sini akan dipanggilkan juga ke dalam ini. Nah, untuk list menu adapter sendiri, ini fungsinya untuk memanggil metode-metode yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada kelas list menu adapter, var m context var resort in var item list menu. Nah, di sini dipanggil list menu yang tadi. Di sini. Kemudian array adapter list menu m context list menu dan list menunya dipanggil lagi, kemudian m context resort item. Di sini untuk memanggil konteks, resort, dan itemnya. Nah, kemudian di sini ada file layout in Flutter from mcontext.
Kemudian di sini ada file view. File view dipanggil lagi layout inflatornya, kemudian inflate resort null. Nah, di sini ada file foto menu. Image ya tipe datanya image view, kemudian view, view by ID. Nah, disebutkan dipanggil lagi eh method yang tadi untuk memanggil ID-nya foto menu. ID-nya kan foto menu. Kemudian ada file nama menu sama juga text view untuk tipe datanya, harga menunya text view juga. Nah, di sini di ujung ini dipanggil ID-nya, nama menu, harga menu. Kemudian di sini ada teksnya. Nah, teksnya menggunakan text view juga. Dia dipanggil text view. Nah, di sini ada file m-item list menu sama dengan item position. Nah, di sini untuk mengatur posisi foto menu, set image drawable, m contact resort, get drawable, m item foto menu. Nah, kemudian ada nama menu juga, kemudian harga menu, kemudian ada teks juga. Nah, selanjutnya kita ke kelas list copy. Nah, di mana untuk kelas list copy tersebut kami gunakan untuk mengisi data yang ada di list copy. Nah, di sini. Di sini ada var list view-nya. Var list view ini digunakan untuk memanggil ID list view yang ada di activity list view copy. Nah, kemudian ada var list-nya. Var list ini memanggil list menu yang ada di sini tadi, list menu. Nah, kemudian ini adalah eh, data yang akan dimasukkan ini adalah data yang dimasukkan ke dalam aplikasi kami. Sini. Di sini ada list menu kan, ada nama menu, ada harga menu, ada eh, untuk komposisinya, kemudian ada komposisinya yang kami gunakan string. Kemudian untuk harga menunya kami menggunakan int, kemudian ini juga kami menggunakan string menunya. Nah, kemudian list menu adapter this air layout activity list view. Kemudian di sini ada button backchain juga. Ini kan sudah diatur tadi, makanya di sini bisa dilihat ada espresso. Ini kan sudah ditambahkan menunya tadi espresso, kemudian ada americano. Nah, kemudian ada juga tombol back-nya. Dimana di sini kita mengaturnya fallback. Jika diklik akan muncul Anda akan kembali ke daftar menu. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Bye-bye. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai list view dari non-coffee dan dessert. Jadi, pertama, kita membuat activity review-nya. Seperti biasa, di sini dijelaskan orientation-nya, terus background theme, background utamanya. Di sini memakai warna transparan, lalu diselimuti warna putih. Selanjutnya, layout untuk image, itu menggunakan image view untuk menampilkan gambarnya. Lalu untuk linear layout-nya ukurannya segini. Untuk text view-nya pertama dibuat ID-nya dengan ID nama menu. Lalu di sini ada ukuran untuk teksnya. Lalu di sini kami menampilkan teks dengan tulisan nama menu dan color copy. Lalu selanjutnya untuk menampilkan text view harga, lalu agar bisa di scroll. Jadi kami menggunakan scroll view. Nah, setelah membuat activity list view, membuat untuk list non-coffee-nya. List menunya, list layout non-coffee-nya sama seperti activity
list view tadi. Di sini ada image view, list view, lalu ada um, apa? Ada ukuran layoutnya. Lalu setelah membuat uh, main ke list non-copy XML-nya, lalu lanjut ke kelasnya. Di sini untuk memanggil layout dari activity list view tadi dipanggil di sini ID-nya list view, lalu dimuat dalam list menu. Lalu di sini untuk menampilkan dan menyantumkan daftar nama, harga, lalu komposisinya dijelaskan dalam list menu. Nah, di sini ada nama menu, harga, gambarnya, komposisi. Eh, Selanjutnya ini ada tools guna biar ketika kita mengklik daftar menunya bisa ada kembali ke daftar menu muncul seperti ini. Setelah itu sama di dessert juga, untuk menu dessert juga dibuat sama, hanya membedakan gambarnya saja. Nah, setelah itu agar list menunya itu bisa tampil, kita harus membuat kelas list menunya. Nah, di sini kelas list menunya ada nama menu menggunakan string, lalu harga menu menggunakan string juga, untuk lalu foto menggunakan in, lalu digunakan text view untuk menampilkan teksnya. Nah, setelah itu kita harus membuat kelas list menu adapter. List menu adapter ini gunanya untuk menyambungkan ke kelas list menu ini tadi, agar di sini untuk mengatur-ngatur untuk menampilkan uh, layout yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini ada file menu, file foto menu. Uh, jadi terhubung dengan foto menu, ID foto menu, lalu ada nama menu, ada harga menu, lalu di sini menggunakan text view agar teksnya muncul. Nah, lalu untuk menampilkan posisi dari gambar, nama menu, lalu harganya, di sini ada file item list menu. Jadi pertama menampilkan foto menunya dulu, lalu disetting dengan uh, baru memunculkan nama menunya, selanjutnya baru harganya. Nah, begitu. Untuk menampilkannya menggunakan return view. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Fadila Ramanda. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Rema Julianti. Di sini saya menjelaskan di bagian menu keranjangnya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang menu yang isinya ada nama menu, harga, dan ratingnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang layoutnya. Di sini untuk layout menunya, saya memakai linear layout. Kemudian untuk color backgroundnya ada floral white. Terus di dalam linear layout ini ada image view yang tertulis nama sebuah cafe, yaitu Brown Coffee. Kemudian di bawahnya ada text view yang menampilkan menu. Di sini ada untuk style teksnya, ada colornya, size-nya, juga ada font family-nya. Kemudian untuk graffiti-nya di sini center. Kemudian untuk margin top-nya 5 SP, dan kemudian setelah image view di sini ada list view yang dimana ini akan menampilkan deretan atau daftar dari menu-menu di menu Brown Coffee ini. Kemudian setelah list view di sini ada image view yang dipakai untuk sebuah button keranjang yang akan menampilkan activity
untuk order. Untuk ID-nya di sini saya beri cekot, terus margin topnya, terus juga dipakai gambar yang ada di dalam drawable. Setelah button keranjang, di sini ada untuk button back-nya, memakai image view, terus juga diberi ID. Kemudian setelah kita membuat file layout XML-nya, kita ke file activity Kotlin-nya. Untuk file Kotlin menu, di sini di file menu Kotlin saya memberikan variabel list view atau memberikan nama variabel list view untuk list view yang ada di dalam activity menu XML-nya yang telah kita beri ID list view. Kemudian untuk var list, ini variabel list ini saya beri nama untuk menulis atau file yang akan kita panggil di sini. Jadi, sebelum kita melanjutkan coding, kita tambahkan dua activity untuk dikaitkan ke dalam activity ini. Untuk pertama, di sini saya membuat activity menulis, yang dimana di activity kelas ini untuk membuat sebuah metode yang akan kita tampilkan di dalam file menu ini. Jadi di dalam kelas menulis ini ada variabel nama menu, itu tipe datanya string, kemudian untuk variabel harga menu, tipe datanya juga string, terus variabel foto, in sama dengan 0, karena di sini akan disisipkan sebuah image. Kemudian untuk variabel rating, di sini memakai tipe data double. Kemudian untuk kelas selanjutnya kita membuat kelas yang bernama menu adapter. Di sini menu adapter ini di sini juga akan dikaitkan di dalam file menu ini. Jadi sebelum melanjutkan codingan yang ini, kita harus menambahkan codingan di dalam menu adapter juga. Jadi untuk menu adapter di sini variabel mContext. mContext ini saya berikan nama untuk menyebut konteksnya, kemudian resource untuk in, terus variabel items ini untuk list, yang dimana list ini untuk memanggil kelas menulis. Kemudian array adapter untuk menyebut menulis, kemudian buka kurung, sebut lagi mContext-nya, resource-nya, kemudian items-nya. Nah, terus kemudian setelah override fun get view, di sini untuk mengatur posisi yang akan kita tampilkan di dalam activity menunya. Jadi, positionnya in, convert view, kemudian parent view group. Terus view menampilkan variabel layout influencer sama dengan (2) layout influencer, terus sama dengan layout influencer ini untuk menyebut mContext-nya. Terus variabel view sama dengan layout inflator, dot inflate ini untuk menyebut resource-nya. Kemudian ininya root-nya 0. Kemudian untuk variabel foto menu ini untuk image view karena akan menyisipkan foto atau gambar menu yang ada di Brown Coffee ini. Kemudian sebut view yang ada di sini, view dot find view by ID ini untuk foto menu. Foto menu ini dari dalam menulis ini. Karena di sini memakai foto menu, jadi di sininya juga foto menu. Kemudian untuk nama menu, karena di sini kan untuk posisi, jadi yang pertama akan saya posisikan yang pertama itu adalah foto menu. Jadi sebut foto menu, kemudian ininya tipenya image view, terus untuk variabel nama menu, tipenya text view, kemudian sebut view.findView by ID, nama menu yang ada di sini juga. Nih. Kemudian setelah itu untuk harga menu, itu juga memakai text view, terus sebut juga lagi ID yang ada di dalam menulis ini, harga menu, terus untuk ratingnya memakai tipe rating bar.
karena akan ada tampilan rating atau 5 bintang yang untuk merating ketika kita masukkan seberapa rating untuk menu yang ada. Kemudian sebut ID-nya, terus untuk variabel mitem titik menulis ini juga menyebut kelas menulis lagi, terus items posisi. Nah, ini untuk posisinya. Jadi yang pertama itu untuk foto menu, terus set image drawable karena saya mengambil fotonya dari drawable. Terus sebut mcontact resource yang tadi karena untuk menampilkan foto menunya. Terus untuk nama menu text dot text terus mitem dot nama menu, harga menu dot text sama dengan mitem harga menu. Terus kemudian untuk rating ini menyebut rating yang ada di sini. Ini rating ini untuk menyebut yang di sini, yang di sini yang menyebut rating yang ada dalam menulis. Begitu juga dengan ini. Terus kita return atau kita tampilkan setelah kita membuat dua kelas ini, kita ke list view-nya. Untuk list view-nya, ini list view layout-nya ini akan dikaitkan di dalam menu, di dalam, salah. List view di dalam menu. Oke. Nah, untuk list view ini tampilan yang mungkin berkaitan dengan menulis dan menu adapter. Jadi, menulis dan menu adapter yang telah kita posisikan tadi, foto, nama, rating, itu tuh akan kita tampilkan di sini. Jadi, karena tadi saya akan menyisipkan pertama kali untuk foto, jadi dia paling pertama ini untuk fotonya. Untuk foto ini saya memakai image view. Untuk background tint atau color backgroundnya itu saya memakai transparan. Terus orientationnya horizontal karena saya akan memposisikannya bersampingan seperti ini. Oke, untuk yang ini memakai image view, berikan ID-nya foto menu. Jadi di sini foto menu gitu. Terus untuk setelah foto menunya, saya memakai linear layout karena di dalam relative layout saya ingin membuat dia jadi sejajar ke bawah. Jadi saya tambahkan linear layout, kemudian di dalam linear layout saya berikan orientation vertikal, terus dalam linear layout ada text view, yang dimana text view-nya saya beri ID juga, terus ini stylenya, terus kemudian teksnya itu nama menu. Jadi nama menu ini untuk dipanggil di dua kelas ini. Terus setelah text view-nya, di sini ada text view lagi untuk menampilkan harganya. Dan di sini saya memakai rating bar untuk menampilkan sebuah rating memakai num stars atau memakai bintang. Baiklah, setelah kita selesai membuat layout list view-nya, kita bisa melanjutkan membuat kelas menunya. Terus setelah variabel list view dan variabel list sudah dipanggil, kita berikan fungsi untuk setiap list view-nya. Nah, di sini saya memakai variabel list karena memanggil menulis yang ada di sini, karena akan menampilkan metode yang telah saya buat. Jadi di sini kita kasih datanya. Untuk list.add menulis, ini memanggil kelas menulis lagi, terus di sini kita isi datanya, menu espresso, harganya 20.000, terus saya sebut image yang ada di drawable. Begitu juga ratingnya di sini saya beri 3.0, karena dia tipe datanya double, jadi pakai 3.0, dia berbentuk desimal. Begitu juga dengan data yang lain, tinggal diurutkan saja. Kemudian untuk list view.adapter, ini list view-nya memanggil list view yang ada di activity menu. Nih,
Nah, kemudian setelah itu dot adapter sama dengan menu adapter, ini memanggil yang ini lagi, terus this layout, this view menu. Nah, this view menu ini memanggil layout list view menunya ini. Nah, kemudian dot list. List ini biar ditampilkan ini semua data daftar menunya. Kemudian untuk variabel belanja sama dengan variabel belanja ini adalah variabel keranjang yang akan diberi fungsi intent. Jadi variabel belanja memanggil image view yang ada di dalam activity menu, kemudian sebut ID-nya, terus belanja dot set on click listener. Set on click listener ini berfungsi untuk memberikan action ketika diklik. Jadi ketika diklik di sini saya memberikan fungsi intent, yang dimana intent itu adalah memindahkan activity sekarang ke activity setelahnya atau sebelumnya sesuai dengan yang kita uh, ingin pindahkan. Jadi di sini untuk intent variabel belanja, di sini memakai fungsi intent, kemudian buka kurung, terus this. Jadi di sini ini untuk package konteksnya atau kayak untuk fungsi intentnya lah. Jadi kemudian menyebut checkout-nya, yang dimana checkout ini adalah kelas ketika kita akan order. Terus kelas .java, kemudian start activity untuk start activity-nya ketika diklik. Kemudian selain intent, di sini saya memberikan fungsi toast juga, yang dimana toast ini adalah membuat teks singkat yang berisikan isi data pesanan Anda. Nah, untuk waktunya di sini length short atau sebentar, kemudian di show biar dia tampil. Begitu juga dengan variabel back. Di sini saya memanggil image view atau button yang ada di dalam activity menu. Nah, ini untuk ID-nya. Terus back.set on click listener ini untuk memberikan fungsi ketika diklik. Terus di sini saya juga memberikan intent, saya juga memberikan toast. Untuk activity checkout-nya di sini seperti biasa menggunakan linear layout, lalu menggunakan orientasi vertikal, dan untuk background-nya drawable, yaitu dari gambar yang kita desain. Lalu untuk halaman ini menggunakan scroll view. Untuk scroll view ini menggunakan layout height-nya 418 dp, lalu layout margin top-nya 120 dp. Ukuran seperti di samping. Lalu terdapat linear layout. Nah, di sini diberi ID login layout. Nanti akan dipanggil di main-nya. Untuk background-nya yaitu transparan. Jadi untuk background-nya sama seperti linear layout. Di linear layout. Lalu menggunakan orientasi vertikal. Lalu di dalamnya terdapat Android Material Text View. Tuh. Yang pertama di sini ada form untuk nama Anda ya. Di sini terdapat widgetnya. Lalu text size-nya 20 sp untuk color coffee. Lalu untuk edit text-nya di sini diberi ID nama, lalu untuk color-nya juga coffee, untuk size 30 sp, text style-nya normal. Lalu terdapat material text view lagi, sama seperti yang di atas. Nah, untuk di sini tuh terdapat spinner, diberi ID saja. Untuk spinner ini, untuk jika kita klik tombol segitiga di ujung, nanti keluar ke pilihan yang kita buat. Lalu di bawahnya terdapat autocomplete. Sini diberi ID auto text view. Untuk tulisannya pilih meja. Nah, untuk autocomplete ini di mana ketika kita klik M, nanti keluar pilihan yang berawalan huruf M juga. Untuk text view 15 dp.
Lalu terdapat linear layout untuk itu diberi ID list pesanan. Gunakan orientasi vertikal. Lalu terdapat checkbox. Di sini kami tulis espresso untuk pilihan kopinya. Untuk text size 15 sp, lalu text colornya coffee. Lalu di bawahnya terdapat radio group. Gunakan orientasi horizontal. Nah, di dalam radio group terdapat radio button, 2 radio button, yaitu ice dan hot. Begitu juga dengan yang lainnya, pilihan-pilihan yang lainnya. Lalu di bawah itu terdapat 2 button, yaitu button pesan, yang kami beri ID tombol pesan. Untuk colornya floral white, untuk backgroundnya shadow glow. Nah, sama seperti button di bawahnya, kami beri ID back. Untuk text colornya floral white, lalu untuk backgroundnya sama shadow brown. Lalu saya akan menjelaskan mainnya. Baiklah, untuk main checkout-nya di sini ada import ya di sini. Lalu di sini ada file jenis, di sini untuk menyebut dalam radio buttonnya. Lalu ada file auto text view, file meja, dan file adapter auto. Nah, di sini ada RAI meja. Nah, di sini menyebutkan stringnya. Sini. Sini, string array-nya, nah meja nanti akan muncul meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, 5, dan 6. Lalu ada file setiap menu kopi yang kami buat. Di sini file grup americano, espresso, dan lainnya. Nah, di sini akan ada RID ya, ada RID yang memanggil ID yang kita buat di activity-nya. Nah, lalu di sini ada set on check listener. Nah, di sini if jika kita klik ID ICE, nanti akan terdata akan memilih ICE. Nah, jika tidak, jika memilih hot, di sana nanti akan terdata kita memilih hot. Nah, jika tidak mengklik juga, nanti terdata tidak memilih pesanan. Sama seperti yang lainnya. Di sini ada beberapa menu. Sintaksnya sama. Lalu setelah itu ada file button. Nah, di sini untuk memanggil button ID tombol pesan. Nah, di sini menggunakan set on click listener, yaitu intent. Nah, nanti jika diklik, dia berpindah ke halaman submit. Lalu ada fallback. Di sini memanggil button ID back. Lalu ada set on click listener juga, itu intent. Nah, di sini jika diklik kembali ke halaman sebelumnya. Setelah itu ada toast-nya yang bertulisan Anda kembali ke daftar menu. Nah, jika kita demokan seperti ini. Sebentar. Meja 4. Kita pilih espresso, lalu kita klik pesan. Nah, akan menunjukkan halaman pesanan Anda akan proses. Nah, untuk ini activity-nya menggunakan linear layout, lalu orientasi vertikal. Untuk background-nya menggunakan gambar yang kami buat. So, ada text view-nya. Di sini seperti biasa, lalu diberi ID, teks pesan Anda akan diproses. PD-nya 10 SP untuk warna, profil untuk dan untuk text size-nya 28. Nah, terakhir ada button.
untuk colorful white. Untuk mainnya sederhana saja. Di sini menggunakan file OK, memanggil button ID OK, menggunakan set on click listener, yaitu intent, lalu kembali ke halaman beranda, lalu terdapat tos terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Di sini di bagian spinner kami beri ID saji. Lalu di sini untuk daftar pilihan dari spinner tersebut, kami memanggil dari array yang bernama penyajian. Nah, untuk stringnya di sini, string array name penyajian. Jadi, data pilihannya akan menampilkan tiga ini, in, take away, dan delivery. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, saya akan menjelaskan layout dari about us. Nah, di sini seperti biasa menggunakan linear layout. Lalu di sini kami menggunakan background dari drawable, menggunakan orientasi vertikal. Lalu kami beri ID MS light linear. Yang pertama, di sini ada image view, yaitu seperti biasa mengambil dari drawable. Di sini untuk judulnya. Lalu ada text view about us. Di sini menggunakan color copy. Text style-nya bold. Untuk size-nya 25 sp. Lalu ada text view. Di sini ada 3 text view menggunakan visibility, di mana nanti tulisannya beranimasi atau muncul. Jadi di sini masih kosong. Lalu menggunakan color copy untuk text size-nya 15 dp. Lalu ada text view lagi di sini untuk kontak us sama hanya copy untuk text size 25. Lalu di sini ada image view. Di sini mengambil dari gambar juga drawable kontaknya. Lalu yang terakhir ada image view lagi untuk gambar backnya. Lalu untuk mainnya, di sini ada Fred Fun Upgrade. Di sini ada file konteks 1, teks 2, teks 3, dan file engineer. Di sini tentunya ada RID-nya untuk memanggil ID di layoutnya. Di sini ada konteks set on click listener untuk fungsi jika diklik. Di sini ada intent. Lalu di sini ada file slide left, file slide right. Di sini untuk fungsi visibility tadi, untuk tulisan yang saya jelaskan di activity. Jadi tulisannya akan muncul dari kiri dan kanan. Lalu ada fallback. Seperti biasa di sini set on click listener, yaitu intent. Nanti jika diklik kembali ke halaman sebelumnya, lalu terdapat teks atau toasnya, Anda kembali ke beranda. Baiklah, di sini saya akan melengkapi penjelasan dari Miss Vina. Jadi untuk di dalam activity info ini kami memakai invisible semua karena akan diberikan fungsi slide seperti ini. Nah, untuk tulisan yang ada di dalam about us ini kami tambahkan di dalam strings. Di dalam string ini saya beri nama quote, kemudian ada open untuk menampilkan jam berapa buka tokonya, terus untuk lokasinya diberi nama log, kemudian kontaknya diberi nama kontak. Nah,
Jadi di dalam layout ini tinggal kita sebut aja ID yang ada dalam stringnya. Nah, untuk text view yang pertama ini quote, tinggal diklik nih string, string, strip, quote. Begitu juga dengan text view yang ini juga. Kemudian ini untuk buttonnya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Nisvina tentang kontak us. Jadi untuk kontak us ini ketika kita mengklik tombol kontak us, akan beralih halaman ke kontak us yang dimana ini akan menampilkan activity main yang dimana activity main ini berisikan tulisan kontak us, kemudian ada Instagram, email, dan telepon sebuah cafe, kemudian untuk logonya memakai image view, kemudian kontak us, tulisan kontak usnya memakai text view, dan untuk nih text view yang ini memakai string kontak, terus untuk ini memakai text view biasa yang diketik di codingan text view-nya. Kemudian untuk Android Recycle View, widget Recycle View ini adalah sebuah recycle view yang dimana akan menampilkan data yang telah kita tulis ketika kita mengklik button ini. Button ini saya pakai image view, saya beri ID button create. Untuk recycle view-nya tadi saya berikan list_PA, kemudian untuk button back-nya memakai image view juga. Jadi ketika button ini diklik, dia akan munculkan activity edit, yang dimana activity edit ini untuk kita mengisi data atau komen atau untuk menghubungi kontak dari Brown Coffee ini. Jadi sebelum kita melanjutkan ke halaman berikutnya, sebelumnya kita harus membuat tambahan file yang dimana file ini akan disebut dengan SQLite DAO yang dimana akan menyimpan sebuah data on read, on create, dan on update. Jadi SQLite DAO ini ketika kita bisa hapus, terus kita bisa create, misalkan namanya Aifa, kemudian untuk komennya, nah sini di save. Nah ini akan memunculkan data ini kita bisa ubah, terus bisa kita hapus juga. Jadi itu dinamakan SQLite DAO. Sebelum kita melanjutkan ke edit text-nya, kita harus membuat activity edit text. Baiklah, kemudian kita buat layout untuk activity edit atau activity setelahnya untuk kita menambahkan data. Di sini saya memakai linear layout, terus di sini saya sambungkan dengan activity editnya, terus memakai drawable BG3. Terus untuk yang pertama saya memakai image view untuk logo namanya, terus memakai edit text untuk kita menginputkan datanya. Sini saya beri nama ID-nya nama, grafitnya center, terus untuk edit text-nya. Edit text yang kedua itu untuk komenannya. Terus sini saya beri nama your comment, terus di sini ID-nya endnote. Minless-nya 3, karena ini untuk bentuk besar ininya. Kemudian di sini ada button, ada 2 button yang dimana ada button save dan button update. Jadi ketika kita ingin membuat data, dia akan save. Untuk button kedua dia akan update yang muncul.
Terus setelah kita membuat layoutnya, kita buat layout adapter main-nya juga, di mana layout ini akan dipakai ketika datanya sudah kita buat. Ini akan menyambungkan ke recycle view-nya di dalam sini. Recycle view. Jadi di sini untuk tool slice itemnya saya memakai add layout adapter main. Jadi ini akan disebut di dalam activity main-nya. Setelah kita membuat adapter main, kita akan membuat kelas activity yang akan kita sambungkan ke dalam kelas ini, karena semua akan bersangkutan. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang file VPA-nya dulu. Di sini saya berikan file VPA ini untuk importnya, import androidx.room.entity, terus untuk primary key-nya, kemudian tulis entity data class VPA, primary key autogenerate sama dengan true, terus file ID tipe datanya in, file nama tipe datanya string, dan file not tipe datanya string. Ini dibuat karena untuk ini sebagai metode seperti itu, seperti metode lah. Jadi ini akan kita sebut di dalam PADAO-nya. Jadi sebelum kita membuat seluruh file yang ada di ini, karena kita memakai metode SQLite, kita harus menambahkan beberapa codingan di dalam Gradle-nya. Jadi untuk Gradle-nya di sini saya beri tambahan 3 ini, ID Kotlin Android, Kotlin Android Extension, dan Kotlin Cup. Terus saya menambahkan build feature view binding sama dengan true karena untuk activity main dan activity edit-nya di situ memakai binding. Karena jadi build feature view binding sama dengan true-nya harus ditambahkan. Kemudian tambahan lainnya adalah ini implementation Android X nih. Ini ditambahin. Setelah kita menambahkan, jangan lupa di scenes. Seperti ini. Nih, ini akan muncul ketika kita sudah tambahkan, pencet scenes now. Setelah di scenes, baru bisa. Baiklah, setelah kita menambahkan build Gradle-nya, kita bisa melanjutkan untuk membuat class activity yang lain. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang PADAO-nya. Untuk file ini dinamakan file interface, yang dimana file interface ini bisa kita tambahkan dengan cara seperti ini, klik kanan, kemudian new, kemudian ke Kotlin class. Nah, di sini terus diketik namanya sesuai yang kita inginkan, kemudian di enter. Tadi akan menjadi seperti ini. Terus import Arduino X-ROM. Ini artinya tanda bintang ini menyangkut paut untuk semua activity yang bersangkutan dengan SQLite. Di sini saya beri nama add DAO. Terus interface ini nama kelasnya. Kemudian untuk insert-nya fun add node titik 2 VPA. Ini menyebut kelas VPA. Terus untuk fun update node-nya sama seperti yang di atas, ini untuk delete node-nya. Kemudian untuk select from VPA, ini untuk get nodes, saya bernama get nodes, terus list, terus ini VPA. Kemudian untuk select bintang from VPA where ID node, ini untuk mengkondisikan ID-nya. Jadi setelah ini dibuat, kita bisa melanjutkan untuk membuat konstannya. Ini konstannya ada komponen objeknya, ada constant file tipe read, create, dan update. Terus setelah konstan, saya akan menjelaskan tentang PADB-nya. Untuk PADB, di sini juga bersangkutan dengan VPA. Di sini untuk database-nya, jadi PADB ini adalah kelas untuk database-nya. Jadi untuk entities-nya di sini memanggil VPA kelas lagi, terus abstrak kelas PADB sama dengan room database nih, karena dia file untuk database-nya. Jadi abstrak fun PADAO-nya ini saya sebut atau saya kaitkan ke file
PADAO yang ini. Terus companion app objeknya add volatile private variable instance. Jadi variable instance ini saya sebut untuk PADB-nya. Ini sama apa tanda tanya sama dengan 0, terus private value-nya sama dengan ani tutup kurung, terus untuk operate fun info konteks sama dengan konteks karena ini konteks ini berguna untuk kita sebut di codingan bawahnya. Terus instance ini kita sebut lagi, terus disinkronis log ini ke sini lagi. Nah, untuk instance-nya build database context. Jadi ketika instance-nya ini instant tanda tanya berarti dia akan build database atau kayak menampilkan data yang telah kita buat di VPA, PADAO, Constance. Terus instant sama dengan it. Untuk private fun build database konteks titik dua konteks nih from database builder. Dia kesini lagi room dot database builder terus konteks application konteksnya menyebut PADB kelas Java. Nih, ini terserah mau kasih nama database apa. Di sini saya memberikan dbnode.db. Terus untuk PADB sekarang saya akan menjelaskan tentang file adapternya. Oh ya, untuk PADB-nya ini untuk importnya. Jadi tambahkan room database. Ini untuk importnya. Terus untuk adapter, di sini untuk adapter importnya tidak ada yang saya ubah atau saya tambahkan. Jadi ketika kita mengetik semua fungsi ini dia akan terimport sendiri. Jadi untuk kelas adapter di sini saya beri private var yang jadi list nodes yang dimana list nodes ini menyebut array list yang ada di kelas VPA. Private variable listener ini listener dan list nodes ini akan kita sebut atau akan kita beri fungsi sama seperti listener on adapter listener. Titik 2 ini menyebut recycle view adapter yang dimana nih buka kurung lagi nih kita menyebut kelas adapter yang kita beri di sini adapternya saya berikan A kecil terus not view holder ini akan diberikan fungsi nanti terus untuk override fun on create view holder the parent view group view type in not view holdernya saya beri fungsi kayak return not view holder layer inflator ini menyangkut paut ke adapter main. Jadi ketika kita men-set datanya, dia akan tersimpan dan terbentuk recycle view seperti yang telah saya jelaskan di layout adapter main tadi. Kemudian untuk offrad find get item count-nya list nodes dot size ini untuk size-nya. List nodes ini yang ada di sini. Kemudian untuk offrad find on bin view holder untuk posisinya ini untuk posisi di dalam kotak ininya. Ini bisa kita save. Jadi untuk di sini nanti akan menampilkan karena di sini saya menyebut nama, jadi di sini akan tampilkan nama. Siapa sih yang ngasih komen di sini? Nih namanya tertera. Untuk yang ini adalah untuk gambar pensil ini yang dimana ketika diklik nanti akan mengupdate seperti itu. Begitu juga dengan Focus PA ini on delete nih untuk mendelete-nya seperti ini. Oke. Untuk inner class non-view view, recycle view ini menyebut recycle view lagi. Terus untuk fun set data. Ini untuk men-set data list nodes tadi. List nodes yang ada di sini. Nih, jadi notifi data section ini bisa berubah ketika kita tambahkan data atau kita ubah datanya. Kemudian untuk interface-nya sini kita tambahkan lagi fun on read-nya, fun on update, fun on delete yang ada di dalam kelas PBO-nya. Terus kita sebut lagi yang sama seperti ini. On read, on update, on delete. Terus kita sambungkan di not VPA,
Nih, fun on read, fun on update, fun on delete. Baiklah, setelah kita membuat adapter main-nya, kemudian kita akan membuat main activity-nya. Untuk main activity-nya, di sini saya tidak juga menambahkan import, jadi importnya memang sudah terimport ketika saya menambahkan fungsi-fungsi yang ada di main activity ini. Untuk private let init var binding, titik 2, ini menyebut activity main binding. Activity main binding saya, terus let init var not adapter, ini menyebut kelas adapter. Val db by lazy, ini menyebut kelas PADB. Terus memakai konteks this. Terus kemudian kita sebut lagi setelah kurung-kurung awal bandelnya, kita sebut binding sama dengan activity binding dot kita sebut layoutnya atau layout inflator. Set content view, ya, untuk menampilkan konten apa yang ingin kita tampilkan. Di sini binding dot root berarti akan menampilkan activity main binding saya, activity main-nya. Kemudian setup recycle view ini untuk fungsi recycle view-nya, ini untuk listener-nya. Untuk variable back-nya ini untuk button back-nya. Jadi ketika diklik, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Ini Anda kembali ke halaman sebelumnya, saya memakai fungsi intent dan toast juga. Terus untuk override fun on start. Ketika start, super the answer ini load data. Jadi kita buat ininya, kita buat fun-nya atau metodenya fun load data ini. Jadi variabel LSPA di dalam load data ini saya sangkut pautin di dalam PA Downy dan get notes. Terus log.d-nya saya tag main activity dan db response ini mengkey LSPA. Terus with context, terus not adapternya yang ada di adapter. Not adapter ini kan tadi kita kasih nama ke adapternya. Jadi di sini sebut lagi not adapter dot set data untuk mengset datanya. Terus ini memanggil LSPA lagi. Terus untuk private fun setup listener-nya, untuk setup listener ini memberikan fungsi di sini. Nih kita beri fungsi. Jadi setup listener ini binding dot button create. Jadi kita memanggil button create yang ada di dalam main activity. Karena ini activity main binding, jadi memakai binding dot button click. Baru set unclick listener adalah memberikan action ketika diklik. Ketika diklik dia akan ke intent edit constant type create. Jadi dia kayak menambahkan data. Jadi button create ini berguna untuk menambahkan data atau membuat data. Untuk fun intent editnya ini untuk mengubah ketika kita ingin mengubah data, ini memakai intent edit PA underscore ini tipenya intent type-nya juga tipe datanya terus start activity memakai intent put extra ini untuk menampilkan data yang telah kita set tadi. Nah, terus ini memakai put extra. Terus untuk private fun setup recycle view-nya disebut not adapter ini untuk adapter tadi, terus kita panggil lagi adapter. Kelas adapter, release of, object, adapter, dan on adapter listener. Override fun on read-nya, on update, dan on delete. Untuk on read-nya, ini manggil not sama dengan VPA lagi, terus panggil intent edit, terus menyebut kelas konstan, terus tipe untuk yang on read ini memakai tipe read not.id. ID ini yang ada di dalam VPA-nya. Terus begitu juga dengan on update, begitu juga dengan on delete. Bedanya on delete ini memakai delete alert. Delete alert ini adalah semacam kayak jendela. Jadi ketika kita klik tanda delete, dia akan memunculkan seperti ini. Kita klik, dia akan delete alert. Jadi delete alert ini, delete alert not akan kita bahas di sini. Kita beri private fun delete alert. Jadi delete alert ini akan diberikan fungsi di dalam private fun delete alert nanti. Kemudian untuk ini binding.listPA .apply layout manager ini memanggil layout dan adapter lagi.
Setelah itu kita buat untuk delete alertnya, kita beri fungsi di private fun delete alert not VPA. Memanggil not VPA lagi, terus file dialog sama dengan alert dialog dot boulder. Jadi alert dialog ini nih seperti ini. Kemudian dialog API-nya jadi dialog yang ada di dalam jendela ini adalah set title. Untuk judulnya yang paling atas ini konfirmasi hapus. Terus set message-nya yang kedua yakin hapus. Terus not dot nama. Kemudian ini di key ya. Terus set negatif buttonnya ada batal. Set negatif button ini batal jadi ketika kita klik batal dia menghilangkan delete alertnya. Itu termasuk set negatif button. Untuk set positif buttonnya, jadi kita ketika klik set positif button, dia akan terkonfirmasi terhapus. Teksnya hapus, terus ini untuk fungsi agar dia terhapus. Memakai db.padao delete not terus load data. Terus ini untuk dismiss. Dismiss ini artinya kayak menghilangkan delete alertnya. Kemudian yang terakhir dialog show. Jadi dialognya ditampilkan gitu. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang file main activity-nya, di sini saya akan menjelaskan tentang file edit activity-nya. Untuk file edit activity-nya, ini juga saya tidak ada menambahkan import apapun. Ini kita hapus karena tidak terpakai. Terus class edit activity, add compute activity ini dari sananya. Untuk file dbb lazy ini menyebut adb lagi. Dan untuk private var not id, memakai integer sama dengan 0. Private let init var binding, ini saya menyebut activity edit binding. Jadi di sini activity edit binding atau activity edit ini saya kasih nama binding. Terus saya sebut lagi sini binding sama dengan activity edit binding dot inflat memanggil layoutnya. Terus set content view. Ini set content view binding root setup view ini akan kita atur fungsi metodenya di sini di bawah. Begitu juga dengan setup listener. Untuk font setup view-nya di sini set display home as enable true. File intent type-nya intent.getInStra. Jadi ini memakai fungsi intent lagi yang dimana ketika intent.getInStra when intent type. Jadi ketika setiap tipe create, tipe read, tipe update ini berbeda-beda intentnya. Jadi konstan untuk konstan yang tipe create-nya binding button update-nya akan visible atau ditampilkan. Untuk binding button update-nya di gone atau dihilangkan. Begitu juga dengan tipe read. Kalau tipe read ini dua-duanya di gone. Terus kalau untuk tipe update, jadi untuk button save-nya gone, button update-nya visible. Jadi ini kalau misal untuk update-nya, yang button save-nya dihilangkan, button update-nya atau ubahnya itu ditampilkan. Kalau yang tipe read dihilangkan dua-duanya. Kalau untuk yang membuat datanya, button save-nya, ini harusnya button save-nya. Button save-nya tampilkan, button update-nya dihilangkan. Terus get note, terus kita berikan metode untuk setup listener-nya. Private fun, setup listener, binding, memanggil activity-nya lagi, terus sebut button save yang ada di activity edit-nya, terus berikan set on listener, di mana ini untuk memberikan fungsi ketika diklik. Untuk binding button save, ini ketika di save, dia akan meng-save namanya dan komenannya. Add note kan, menambahkan datanya. Kalau untuk button update-nya, ini untuk mengupdate datanya. Sama binding nama, terus binding enode-nya. Terus kemudian fun get note. Fun get ini untuk metode not id sama dengan intent. Jadi intent
ada fungsi intent juga, get in extra, terus file not sama dengan db padao, terus get not, not underscore, not id-nya, ini menyebut ini lagi, get no. Ini untuk set set teks dari nama dan not-nya. Terus override fun on support negative up. Finish return super dot on support negative up. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Jika ada salah kata atau kurang kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.